Hello guys, welcome back to my channel. Teman-teman yang smart dan budiman. Yes, hari ini The Reval Journal sudah masuk ke episode ketiga. Kali ini kita akan bahas trading pair XAU USD, yaitu pair favorit gue dan banyak juga trader yang suka dengan pair ini. Oh ya teman-teman, udah pada nonton episode 1 dan 2? Biar pada nggak ketinggalan, coba deh lo nonton dulu. Kalau lo suka dengan konten ini, silahkan subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian. Mantap, semoga bermanfaat. Oke, next. Penasaran? Yes, itu yang selalu menjadi alasan kenapa gue terus mempelajari atau tertarik dengan pair XAU USD selama 11 tahun menjadi trader up and down. Ya mungkin kalian juga. Mungkin masih ada yang belajar dan penasaran. Dan di episode kali ini gue akan coba share dengan penjelasan yang sederhana biar lebih mudah difahami. Oke, mari kita bedah lebih dalam tentang XAU USD atau trading emas di bursa derivatif. Di bursa derivatif atau bursa berjangka, emas adalah sebagai bentuk mata uang. Ciri khas lainnya adalah emas diperdagangkan terhadap dolar Amerika Serikat atau USD. Itulah kenapa namanya XAU USD. Artinya XAU gold USD untuk dolar currency. Kode untuk emas yang diterima secara internasional adalah XAU. Ini merupakan simbol yang digunakan berdasarkan standar mata uang ISO 4217 dengan satuan troy ounce. Emas adalah logam mulia yang paling favorit sejak ribuan tahun lalu hingga sekarang dan dikenal sebagai safe haven. Apa itu safe haven? Instrumen safe haven adalah satu jenis instrumen yang dinilai lebih aman saat ketidakpastian ekonomi, politik, ataupun geopolitik yang meningkat dan memiliki kecenderungan untuk menguat dan meningkat dari segi valuasi akibat meningkatnya permintaan pasar atau demand ya. Contoh ketika terjadi bencana ekonomi seperti inflasi dunia. Nah, emas sebagai safe haven atau sebagai nilai lindung sebuah kekayaan. Dan ini justru gue pernah dapet nasihat dari bokap gue sendiri loh waktu muda. Tapi setelah dewasa ini baru gue paham maksud dari ayah gue. Bener juga kata bokap gue. Ternyata kata bokap gue, kalau nyimpen emas itu dari masa ke masa adalah aset yang terbaik. Karena nilainya selalu naik dan ini bener banget. Coba kamu cek and reset, bener nggak harga emas dari tahun ke tahun itu selalu naik. So, thanks ayah atas ilmunya. Oke, meskipun cara itu konvensional tapi terbaik. Oke banget kok mindset bokap gue. Oke, sekarang kita akan bahas konsep trading XAU USD. Gue akan coba jelaskan secara sederhana. Kemarin kita sempat ngebahas kalau trading itu adalah sebuah kegiatan transaksi jual beli yang dilakukan di pasar uang dunia atau lebih dikenal dengan istilah forex. Tujuan daripada aktivitas ini jelas untuk buat dapetin keuntungan dari selisih harga pada pasangan mata uang dalam kurun waktu tertentu yang difahami oleh seorang trader. Makanya kita butuh banget nih belajar banyak biar paham nggak cuma bicara cuan, tapi nggak mau paham literasi sebagai acuan kita sebagai trader. Saat ini kita udah masuk ke era digital atau era internet di mana terjadi evolusi yang luar biasa. Ya lo tau lah sekarang ini serba mudah, serba canggih karena zaman sudah berubah. Ini gue bicara soal era canggih ya, tapi kalau yang namanya proses belajar tetap nggak ada yang instan. Harus dijalani, suka atau nggak suka, tetap proses adalah kunci. Oke, sekarang mari kita pelajari bagaimana cara trading XAU USD atau emas online. Jika dalam jual beli emas fisik, lo mesti melakukan transaksi di tempat-tempat tertentu, misalnya toko emas, atau lo butuh pembeli lah. Dan ini kan pasti memakan waktu pastinya. Dan untuk trading XAU USD, ini proses yang lebih liquid dan cepat. Ini salah satu kelebihannya juga. Nah, kelebihan berikutnya adalah lo bisa melakukan transaksi dimanapun, kapanpun, selama lo terkoneksi dengan internet. For your info, transaksi XAU USD ini sama dengan Forex. Waktunya 5 hari dalam seminggu.
Senin sampai Jumat dalam seminggu. Untuk trading XAUUSD, ini mesti dilakukan melalui perantara yang disebut dengan broker atau pialang berjangka, di mana tugasnya adalah menghubungkan lo sebagai trader dengan pasar uang dunia, tempat di mana lo bisa melakukan jual beli emas. Dengan kata lain, broker adalah fasilitator agar lo dapat melakukan transaksi lo di pasar. Paham ya? Di sini lo mesti jeli lo, memilih broker yang tepat dan punya reputasi baik, terregulasi, dan terpercayalah. Simpelnya trading XAUUSD ini mesti gunakan platform, contoh MetaTrader 4, MetaTrader 5, dan ada broker yang bisa lo pilih melalui platform tersebut. Gua nggak promosi broker di sini, tapi gue coba menjelaskan mekanisme yang gue jalani sehari-hari, so gue share ke kalian. Gimana cara kerja trading XAUUSD atau emas online? Harga emas ini mengikuti harga global dari bursa pasar komoditi emas terbesar di dunia, yaitu New York Mercantile Exchange yang berada di Amerika Serikat, atau mengikuti harga dari local London. Harga emas ini dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika dalam satuan yang disebut dengan troy ounce, di mana 1 troy ounce itu setara dengan 31,1 gram emas. Jadi misalnya harga XAUUSD saat ini ada di 1.747 dolar troy ounce. 1 troy ounce sama dengan 31,1 gram, artinya harga emas per gram adalah 1.747 dibagi 31,1, dapatlah sekitar angka 56 dolar lebih, atau sekitar 56,17 dolar. Nah, dengan estimasi dolar sekitar 15 ribuan, maka harga emas fisik kita dapat patokannya kisaran antara 897 ribuan per gram atau 900 ribu lebih ya. Satuan yang dipakai dalam trading XAUUSD itu sering disebut dengan lot, di mana 1 sama dengan 100 troy ounce ini sebanding dengan 3,11 kg emas. Contoh, kalau lo beli 1 lot emas dalam bentuk fisik di 1.747 dolar, maka transaksi lo itu sebenarnya senilai dengan 174 ribuan dolar. Dengan asumsi 1 dolaran saat ini adalah 15.000 rupiah, berarti kurang lebih persamaannya sama dengan 2,6 miliar rupiah di emas fisik. Sementara untuk XAUUSD cukup dengan nilai satuan lot, yaitu lotnya ini sendiri setara dengan 1.000 dolar per satuan lot. Jadi kalau di compare lebih murah. Jadi yang satu fisik, yang satu online. Ya silakan pilih. Artinya jika trading XAUUSD lo sudah bisa bertransaksi atau berspekulasi dengan modal yang jauh lebih murah daripada emas konvensional atau fisik. Nah, inilah salah satu kelebihan XAUUSD. Kenapa? Nah, ini mesti paham dulu ya. Karena dalam trading online atau XAUUSD ada namanya leverage atau contract size. Artinya lo bisa beli lot yang satuannya senilai 1.000 dolar untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, ini satu lagi perbedaannya. Perdagangan emas fisik itu bersifat satu arah, di mana lo harus beli dulu emasnya di harga murah, baru bisa menjual ketika harganya sudah naik atau tinggi. Oke, one way opportunity namanya. Sedangkan untuk trading XAUUSD, ini nggak perlu memiliki fisiknya, tapi lo bisa menjual atau membeli. Inilah yang disebut dengan two way opportunity. Oke, sebagai trader yang sedang belajar, kita mesti tahu beberapa hal dasar tentang XAUUSD atau perdagangan emas bursa derivatif atau bursa berjangka. Nah, ada 3 faktor penyebab fluktuasi harga emas. Yang pertama, dolar Amerika Serikat. Sejak dulu, emas dan dolar Amerika Serikat memiliki korelasi yang kuat, mengingat harga emas dunia diperdagangkan dalam mata uang dolar Amerika. Jadi, jika harga dolar Amerika sedang menguat, maka harga emas akan cenderung untuk turun atau sebaliknya. Yang kedua, aset safe haven. Emas merupakan safe haven, aset yang harganya tidak terpengaruh dengan kondisi pasar finansial yang sedang mengalami kekacauan. Contohnya, jadi ketika terjadi kekacauan pada politik dan ekonomi dunia yang berdampak pada pasar finansial, investor banyak mengalihkan dananya ke investasi emas. Yang berikutnya adalah supply and demand. Kilaunya yang tidak pernah pudar membuat emas hingga saat ini banyak permintaannya.
walaupun kian hari makin menipis persediaannya. Paham ya? Permintaan tersebut tidak hanya untuk perhiasan, tetapi dari sektor manufaktur seperti pabrik elektronik contohnya, dan kita tahu emas ini dihasilkan dari dalam bumi dan produksinya terbatas dan dibatasi. Oh ya, ini ada beberapa contoh kondisi ekonomi Amerika Serikat seperti naik turunnya tingkat pengangguran, data non-farm payroll, ini juga bisa punya dampak besar terhadap pergerakan harga emas. Jadi ini disebut dengan faktor-faktor sentimen pasar. Kondisi ekonomi ini juga tidak terbatas pada kondisi ekonomi Amerika Serikat aja, tapi melainkan juga dunia, sebab emas kan udah dikatakan sebagai safe haven. Jadi ketika ekonomi dunia sedang mengalami resesi, harga emas akan cenderung dipilih, begitu pula sebaliknya. Pada contoh waktu lalu terjadi pandemi, harga emas melesat ke rekor tertinggi. Dan ini 2 kali terjadi loh, yaitu terakhir pada perang Rusia-Ukraine. Ini harga emas tembus menyentuh 2070 dolar troy ounce, luar biasa. Oh ya, dulu harga emas terendah itu tahu nggak ada di berapa? Di harga 35 dolar troy ounce. Itu pada tanggal 27 Juni tahun 1970. Berarti dari tahun ke tahun makin up ya, bisa silahkan compare, luar biasa. Tahu nggak kalian, ada beberapa orang yang punya pengaruh terhadap XAUUSD atau perdagangan gold. Ini setidaknya menurut pendapat gue dan riset gue sendiri. Yang pertama adalah Jerome Powell. Dia adalah ketua ke-16 Federal Reserve. Lalu David Herquay, ketua Dewan Emas Dunia dan CEO Franco Nevada Corporation. Lalu Xi Jinping, Presiden Republik Rakyat Tiongkok atau Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok. Dan ini menurut riset gue ya. Intinya teman-teman belajarlah agar paham lebih banyak literasi dan mulai belajar review berita ekonomi, data ekonomi, informasi dunia yang bisa menjadi bahan analisa pasar. Ini yang disebut dengan analisa fundamental. Selain itu, pahami analisa teknikal. Analisa fundamental ini suka nggak suka, kalau mau jadi trader, kudu wajib belajar. Jadi lo paham kenapa pasar bergerak. Ya hitung-hitung budaya membaca lama-lama jadi kebiasaan. Dan ini adalah kebiasaan yang oke banget. Nah, biasanya kalau udah jadi kebiasaan, pasti akan jadi karakter. Dan ini relate banget dengan hukum law of attraction. Di mana semua berawal dari mindset yang menentukan nasib. Oke, di sini gue akan coba kasih tips sederhana. Strategi trading untuk pemula. Segala sesuatu butuh perencanaan matang, termasuk ketika kamu trading gold atau emas. Terjun ke dunia trading tanpa ilmu serta strategi yang baik, itu bisa berpotensi membuat lo rugi. Ingin untung, malah jadi buntung. Nggak mau kan? Maka dari itu, sangat penting buat lo, terutama buat pemula atau yang baru mau mulai, belajarlah membuat strategi trading atau bisa juga disebut dengan trading plan. Fahami, pelajari sentimen resiko pasar. Sentimen pasar merupakan sikap para trader, investor, pelaku keuangan untuk mengantisipasi harga pada suatu kondisi tertentu. Sentimen pasar ini menjadi penting dalam trading karena bisa mempengaruhi arah dan pergerakan pasar melalui minat transaksi para trader. Oke, intinya kita akan bahas lebih banyak lagi pada konten-konten berikutnya. Nanti kita akan buat episode demi episode agar bisa lebih mudah diterima dan dipelajari. Oke guys, thanks sudah nonton. See you again. Salam sehat, salam cerdas. Saya Reva Faruk, izin pamit. Bye.